Hai teman-teman, Shalom dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menceritakan tentang salah satu tokoh Alkitab Perjanjian Lama. Dia adalah Daniel. Daniel lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi dan hidup di pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Kemudian, setelah kejadian itu, Daniel dibuang ke Babel untuk bekerja. Karena kecerdasannya, Daniel berhasil diangkat sebagai pejabat dan dikenal sebagai orang yang setia dan beriman. Oleh karena kecerdasannya, raja berencana menjadikan Daniel sebagai pejabat tinggi di kerajaannya. Akan tetapi, banyak pejabat tinggi lain yang iri dan tidak suka kepada Daniel. Dari situ, pejabat tinggi yang iri itu menyusun rencana jahat untuk menjatuhkan Daniel. Karena para pejabat tinggi yang iri itu tidak mendapati satu kesalahan di dalam Daniel, mereka membujuk raja untuk menghukum mereka yang tidak menyembah kepada raja. Setelah rencana tersebut berhasil, para pejabat tinggi lain pergi menemui Daniel yang sedang menyembah Allah, lalu melaporkannya kepada raja. Mengetahui hal tersebut, raja sangat bersedih karena harus menghukum Daniel yang ia kasihi. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Daniel pada akhirnya tetap dijatuhi hukuman, yaitu dengan melemparkannya ke dalam gua yang berisikan singa-singa lapar. Sesaat setelah Daniel dilemparkan ke dalam gua singa itu, Daniel langsung mengambil sikap diam dan berdoa kepada Allah agar ia selamat. Ketika sedang berdoa, atap pada gua tersebut ditutup dari atas dan gelaplah gua itu. Dalam kegelapan yang sunyi, tiba-tiba muncullah malaikat Allah di dekat Daniel, dan malaikat itu menutup mulut singa-singa yang lapar agar tidak menerkam Daniel. Esok harinya, ketika raja membuka penutup pada gua singa itu, betapa terkejut dan bahagianya ia tatkala melihat Daniel masih hidup dan tidak terluka sedikit pun. Pada saat itu juga, raja melemparkan para pejabat tinggi yang jahat ke dalam gua singa yang sebelumnya berisikan Daniel. Karena kegembiraannya itu, raja mengangkat Daniel menjadi pejabat paling tinggi dan memerintahkan rakyatnya untuk mulai menyembah Allah yang telah menyelamatkan Daniel. Dari kisah Daniel ini, kita bisa mempelajari satu hal, yaitu seperti yang dikutip dalam kitab Amsal 3 ayat 5 yang berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Daniel senantiasa mengajarkan kepada kita untuk terus berdoa dalam kondisi yang sulit sekalipun. Bahkan sampai akhir hayatnya, Daniel masih setia kepada Allah yang menyertai kehidupannya. Daniel wafat pada abad ke-6 sebelum Masehi di benteng Kirkuk di Irak. Semoga dengan cerita ini kita bisa lebih menghayati iman kepada Allah yang selalu membimbing kita dalam kehidupan ini. Terima kasih.